Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Safriani, NIM 222.054. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang rencana strategis daerah atau Restrada. Yang pertama yaitu pengertian Restra. Rencana strategi atau Restra adalah hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategis atau arahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan rencana Restra. Yang pertama, penentuan visi misi dan tujuan. Kedua, evaluasi diri. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Yang keempat, pembuatan keputusan strategis. Yang kelima, implementasi strategis dan evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan strategis. Perencanaan strategis akan menjamin terjaganya eksistensi organisasi dengan peningkatan produktivitas atau kualitas kerja dan hasil kerja atau kinerja, sehingga akan mampu bersaing dengan organisasi lainnya yang serupa. Selanjutnya yaitu yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategis. Yang pertama yaitu mission statement. Misi perusahaan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih visinya. Yang kedua, core values. Yang ketiga, vision statement. Yang keempat, tujuan jangka panjang. Yang kelima, target tahunan. Yang keenam, SWOT analysis. Dan yang ketujuh, action plans. Selanjutnya yaitu tipe-tipe strategis. Strategis bisnis, strategi investasi, dan strategis manajemen. Selanjutnya yaitu komponen dalam perencanaan strategis. Yang pertama, strategis analisis atau analisis atau kajian strategik. Yang kedua, setting strategis di direction atau penetapan arah tujuan strategik. Dan yang ketiga, action planning atau perencanaan tindakan. Selanjutnya yaitu yang terlibat dalam proses perencanaan strategis yaitu satu, direktur. Kedua, tim manajemen eksekutif. Yang ketiga, perencanaan strategis. Yang keempat, manajemen menengah. Yang kelima, manajer program dan supervisor. Yang keenam, manajemen keuangan dan anggaran. Yang ketujuh, manajer fasilitas. Yang kedelapan, manajer sumber daya. Dan yang terakhir, manajemen teknologi informasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah proses perencanaan strategis perusahaan. Yang pertama, menetapkan posisi strategis pada tahap ini. Organisasi dapat menggunakan visi misi dan nilai-nilai pada perusahaan untuk menentukan posisi strategis dalam perencanaan. Yang kedua, melakukan analisis. Dan yang ketiga, evaluasi strategis. Selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan upaya yang mengharuskan pimpinan puncak dengan atau tanpa bantuan bawahannya untuk mengenali aspek kekuatan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi yang harus ditumbuh kembangkan guna mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Baik, itulah hasil dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.